Dengerin, pasti asyik. Corona dan kondisi saat ini nggak ada habis-habisnya. Kita balik aja nih ke profesi. Berhubung kita satu profesi dan you adalah guru BK, ya kan? Gimana lah? Maksudnya pasti sering dengerin keluh kesah kan anak-anak. Menurut lu tuh selama mendengar keluh kesah anak-anak, jadi masalahnya apa? Kebanyakan Oke, kita selain ke pendidikan ya, mm-mm. pembahasannya. Dengan adanya peraturan pemerintah untuk belajar di rumah aja, via daring, gitu kan, Mm-mm. itu pastinya menjadi tantangan yang luar biasa juga untuk para guru, terutama, dan yang kedua, para siswa. Para guru itu bagaimana caranya mereka tetap memberikan materi pembelajaran, Mm-mm. gitu, dengan kendala-kendala yang ada pada diri siswa. Poin pertamanya adalah tidak semua siswa di SMA gue itu punya Android. Percaya nggak sih lu? Iya, iya, karena gue pun sama. Ya kan? Tapi kayaknya kalau kita di kota mungkinnya ya anak SMA ya pasti punya Android harusnya Iya. biasanya. Mm-mm. Mm-mm. Cuman ini karena di daerah jadi nggak semua mereka punya Android. Yang kedua, tidak semua mereka orang mampu untuk selalu on kuota. Iya. Gitu. Yang ketiga, banyak anak daerah. Jadi kalau di sini tuh bahasanya anak daerah, yang artinya mereka bukan orang tembilahan gitu. Orang daerah mana lagi. Kayak yang tadi desa-desa di yang nyebrang sungai gitu misalnya. Iya. Dan kalau di daerah gitu hanya sinyal tuh apa ya? Seperti barang langka bisa jadi seperti itu juga. Tapi hanya tempat-tempat tertentu gitu. Jadi sinyal harus Udah nyari-nyari dulu. Sinyal nyari-nyari. Kan ada yang ini beritanya tau nggak lo? Berita yang ada mahasiswa meninggal gara-gara nyari sinyal buat kirim tugas kuliah. Baca nggak? Nggak tahu sih gue di daerah mana. Jadi dia ke atas masjid gitu, nyari-nyari sinyal kan? Iya gitu. Kalau untuk sinyal sendiri itu yang paling bagus di tempat gue itu Telkomsel. Gitu kan. Cuman sedangkan kan harga Telkomsel. Oh ya, bicara pendidikan juga gitu kan, bicara soal KBM gitu ya. Pemerintah sebenarnya sangat memberikan solusi untuk kita gitu kan, untuk belajar dari rumah. Banyak banget loh tawaran-tawaran belajar online gitu kan, secara virtual seperti ini. Pakai ruang guru, pakai Kuiper, pakai Genius, pakai rumah belajar gitu. Bahkan sekarang jadi juga banyak ini kan, apa namanya? Banyak perusahaan-perusahaan kayak ruang guru juga macamnya kan yang baru. Banyak bermunculan nama-nama baru gitu. Dan mereka memberikan fasilitas yang gratis kan. Kalau pakai Telkomsel kan 30 giga. Terus aku ada nanya ke beberapa siswa, udah download ruang guru belum gitu untuk belajar gitu kan, pada awal-awal banget tuh. Belum Bu, nantilah dulu kata dia gitu. Kalau misalnya siswanya kesadarannya tinggi untuk wah ini kesempatan nih belajar di rumah gitu ya lewat ruang guru gitu. Dengan guru yang baru dan pasti mungkin lebih fresh gitu kan daripada guru yang tiap hari dia temuin gitu kan. Iya sih. Katanya tidak semua sih mereka menggunakan ruang guru, Kuiper, rumah belajar, terus via TVRI. Lebih banyak mereka lebih nyaman untuk belajar langsung sih. Itu yang mereka rindu. Soalnya mereka kalau nggak belajar nggak langsung nggak ada coret-coretan mungkin, terus nggak lihat orang. Kadang tuh kalau ngeliat orang tuh nggak paham ngerti, iya nggak sih? Paham, cuman nggak kurang gitu. Kurang greget. Anak zaman dulu banget ya, nggak bisa pakai online. Belum siap itu kita. Iyalah. Jadi apa namanya? Sampai anak tuh kalau aku tanyakan gitu, gimana belajar di rumah? Enak kan? Atau kata aku gitu kan.
Kan kalau sekolah normal pengennya pulang cepet, pengennya Iya. libur. Mm-mm. Sekarang udah dikasih libur terus, kataku gitu kan, Bu. Suka lah, Bu, dikasih libur nih, kata dia gitu kan. Cuman tak selama ini, Bu, kata dia. Jadi ada bahasa mereka tuh, kalau bahasanya sini tuh lingu. Lingu tuh apa ya? Kayak bosen gitu, udah kayak yang Oh, apa banget sih, gabut gitu tuh lingu namanya. soalnya kan tugas-tugas banyak tuh maksudnya. Kayaknya kalau tugas ada yang mungkin banyak ngasih tugas ya. Cuman namanya online gini ya mereka gampang aja kali nyatet. Foto kan tugasmu gitu. Ya tinggal salin ya. Iya Iya sih. sih. Tapi kan kalau di rumah mager. Kitanya sih boleh mager ya. Cuman ada loh yang ngupahin tugas. Open order ngupahin tugas. Seriusan? Serius Seriusan? di sini ada. Ngejoki gitu? Iya, bikin makalah itu cuma 20.000 kalau nggak salah. Bikin PowerPoint 5.000. Terus dia bilang ke orang tuanya apa biar dapat duit buat bayar itu? Kan nggak sekolah biasanya kan nggak dikasih jajan sama orang tua kan? Iya, iya sih. Cuman mungkin mereka males ngerjain gitu atau karena nggak punya fasilitas laptop ya kan. Jadi sampai mereka chat aku gitu kan, Bu, kapan juga masuk sekolah gitu kan. Kenapa emang? Otak kami mulai beku, Bu, gitu. Tangan mulai kaku. Main dia ngerjain tugas? Oh, soalnya kalau kelas SMA udah pada pakai teknologi ya? Komputer gitu. Ya, Udah variatif iniannya, tugas-tugasnya. ya udah variatif. Ada yang udah pakai Google Class gitu. Ada beberapa teman aku yang pakai Google Class kan gitu. Cuman pas aku tanya, gimana Kak pakai Google Class gitu ya, Bu, gitu. Tak semua anak juga, Pak, yang bisa gitu. Apalagi yang banyak yang kurang mampu sih di sekolah gue juga gitu kan. Cuma beberapa yang ngumpulkan gitu. Terus sekarang kan kendalanya itu ujian kan ditiadakan nih, ujian semester ini. Cuma ngambil nilai harian siswa kan, sama nilai PH selama ini. Artinya guru ya harus ekstra gitu, ngasih nilai ke anak gitu. Terus gimana dengan anak-anak yang nggak ngerjain tugas sama sekali gitu kan? Kan ada gitu. Terus kemarin kan kami rapat gitu via Zoom, bagaimana gitu. Memang kurang greget sih menurut gue. Mungkin karena gue orang jadul kali ya. Aku anak pesantren cuy. Biasa belajarnya itu kan begitu. Kendala dari sisi murid ya. Kalau guru nih, guru sendiri biasanya ngajar tetap muka, tiba-tiba pakai teknologi lah, apalagi tadi yang bikin classroom gitu. Kalau yang muda-muda sih mungkin oke ya, dia bisa bikin Google Classroom lah, terus dia bisa bikin PowerPoint atau apa gitu kan. Kalau yang udah ada lah guru yang sudah senior di sana, pasti ada kan? Yang kalau untuk yang senior ya di sekolah, khususnya sekolah gue sendiri, itu mungkin yang tidak bisa menggunakan teknologi sekitar 20% aja mungkin ya. 80% bisa semua kami. Paling yang udah mau pensiun gitu. Termasuk emak gue nggak bisa dia, tapi dia orang yang ngerjain gitu. Kan gitu. Karena kan online ini kan bukan baru sebenarnya, cuman kita belum terbiasa aja. Rapot juga udah online kan gitu. Karena ini waktunya keseringan kepanjangan, terus kaget kan, mendadak gitu. Nggak ada persiapan dulu kan, nggak ada pelatihan buat ngajar secara online dulu kan nggak ada. Nggak ada sih, cuman kalau untuk membuat jurnal-jurnal yang langsung ditampilin pakai via sigil gitu kan itu ada gitu. Tergantung gurunya lagi. Cuman tidak semua guru lah pastinya suka dengan pelajaran suka dengan online gini kan. Ada yang ngajar sukanya ekspresif gitu. Kayak gue sukanya ekspresif gitu ya untuk menyampaikan segala sesuatu. Ada yang cuma duduk ngomong doang. Datang suruh rangkum. Kan ada yang begitu. Kan kadang anak butuh sentuhan juga nggak sih, kayak mereka dianggap ada lah, misalnya gitu kan. Ya, feeling belajarnya ya. Feeling interaksinya gitu. Bonding antara guru dan siswa sih. Iya, bener.
susah. Jangankan mungkin di Riau ya, di sini aja di gue gitu ngerasainnya. Ih, bukan soal tugas doang sih, misalnya penerimaan murid baru gitu. Udah bikin nih kita ngerancang Google Form, isi gitu-gitu. Nggak bisa. Maksudnya nggak ya nggak bisa gitu. Maksud berarti menurut gue gini, gue aja yang tinggal di Bogor, gue yang dipikir semuanya rata gitu lah ya kemampuan menggunakan alat-alat canggih itu ternyata enggak gitu. Apalagi yang di sana-sana. Iya itu juga. Itu suatu masalah baru itu. Sekarang kan PPDB udah mulai online ya katanya. Kalau tak kunjung usai juga katanya online. Aku juga termasuk salah satu panitia. Belum ada sih rapat yang jauh banget masalah PPDB. Karena kita masih menyelesaikan semester 2 ini untuk kelas 10 dan kelas 11 kan. Input nilai Itu berarti yang dan kelas lain 12 sebagainya. kemarin gimana? Kelulusannya online? Ya udah lulus begitu saja. Diumumin nggak? Maksudnya Online. Oh, itu lewat apa? Website mereka login pakai NIE, pakai nomor ujian sama tanggal lahir. Berarti kayak Itu kalau kita ini apa tes ke perguruan tinggi ya, terus pas buka selamat gitu. Anda iya lulus. gitu. Cuman kan mereka pada tahu mereka pasti lulus ya kan? Iya juga sih. Berarti UNBK kan nggak ada. Iya, Ujian berarti sekolah aja nggak sampai beres. Padahal kalau SMA itu 2 minggu lagi ke UN ya? Apa berapa lagi ke UN gitu ya kalau nggak salah? Seingat gue itu seminggu lagi ujian sekolah nasional. Ujian sekolah kan sekarang guru sendiri yang buat. Terus seminggu langsung nggak sih? Ya kan berurutan kan ya biasanya. Lagi langsung pokoknya UN aja pokoknya kan. Sampai 2 April tuh UN, dari tanggal 30 Maret sampai 2 April tuh UN. Gitu. Mereka udah merencanakan perpisahan ya kan. Udah pada bayar 100.000, udah mau nyewa gedung, udah DP gedung, udah jahit baju gitu ya. Nggak tahu. Nah, terus yang udah pada bayar dikembalikan lagi uangnya sama pihak sekolah buat perpisahan itu? Ya, dikembalikan lagi katanya. Itu kan siswa yang ngadain. Oh iya sih kalau perpisahan ya. Tapi kemarin ada yang itu tuh, cara coret. Riau kan? Iya, cara itu di Riau ya. Saya sungguh dilematis jadinya sebenarnya. Itu maksudnya itu kok bisa? Menjadi mencoreng nama BK, saya merasa, aduh. Tugas Anda bagaimana meskipun bukan di sekolah Anda ya? Bukan di sekolah saya itu, beda kabupaten. Cuman kalau untuk kita menanggapi kasus yang seperti itu, siapa sih yang suka dengan tragedi itu gitu kan, dengan kejadian itu? Tapi ujung-ujungnya sekarang jadi endorse ya mereka ya. Sudah? Jadi endorse. Sudah endorse? Jadi Instagram mereka pelaku coret-coret itu kan sekarang rame followersnya. TikTok mereka rame. Terus mereka open endorsement. Ada yang endorse? Apa? Ada. Maksudnya ada yang mau endorse mereka ada? Ada. Aku heran, kenapa keburukan selalu jadi hits gitu ya? Trending ya? Iya. Aneh. Stupid famous itu jadinya sih. Iya itu sih, yang memang buat aku greget. Kan masalahnya mereka coret-coretnya katanya keesokan harinya gitu kan. Itu mereka bisa beli alat-alat kayak gitu bukannya toko-toko tutup di sana? Enggak. Pilotnya. Enggak ya? Enggak sih. Kita bicara masalah tadi kan pendidikan. Terus masalah kasus tadi kita ya. Kalau kita lihat siapa sih yang suka dengan kejadian kayak gitu ya. Terus sepertinya kalau harus disalahkan bisa jadi semua jadi salah gitu kan. Iya, dari dan gak ada yang mau disalahin. Sama guru BK. Itu jadi kalau kayak gitu yang bertanggung jawab siapa? Ya pihak sekolah lah jadinya. Kepala sekolahnya, kena sanksi apa? Malah katanya kepala sekolahnya mau dicopot sih. Katanya ya, cuman aku nggak tahu. Kasian sih. Jadi kalau bicara itu tidak baik
dan itu salah, itu merupakan suatu kesalahan yang fatal gitu ya. Cuman kita butuh juga perspektif lain. Artinya perspektif lain itu kenapa mereka sampai melakukan hal itu gitu. Apa hanya karena biar viral gitu kan? Atau memang terjadi suatu banyak hal sebelum mereka melakukan itu. Sebelum mereka berani ngelakuin itu pasti banyak dong hal-hal yang mereka sebelumnya lakukan gitu. Mungkin itu tidak dituntaskan dengan baik, gitu kan? Yes. Sampai mereka bisa menciptakan suatu fenomena yang wow gitu. Soalnya mereka katanya bukan cuma coret-coret doang kan, mereka juga melakukan hal-hal yang tidak baik. Pelukan, gitu-gitu kan? Yes, sih. Itu di tempat umum loh. Di tempat umum dan pakai baju sekolah. Itu sih yang bikin kesel ya. Kenapa ya? Jadi yang salah itu yang mendidik apa yang kayaknya? Iyalah. Orang lagi nggak boleh kemana-mana. Situ keluar coret-coret, ya kan? Stupid famous. Ya itu dia stupid famous. Kalau lu bego lu terkenal gitu. Kalau lu pintar biasa aja. Kalau lu pintar orang bodo amat ya. Iya. Jadi kalau kita nonton YouTube-nya Deddy Corbuzier itu ya, sama apa ya, aku lupa. Media itu butuh info negatif gitu. Iya, betul. Dan orang Indonesia suka. Iya, Indonesia suka ya. Iya, harusnya kan juga bingung. Harusnya nggak usah ditonton. Cuman kepo kan? Iya. Iya. Iya kan? Misalnya gini, dari judulnya aja udah ketahuan. Misalnya anak SMA gini, ya udah kalau itu buruk, ya nggak usah dilihat misalnya gitu. Tapi ternyata pada ngelihat kan? Gue lebih ngeliat. Gue awalnya nggak mau ambil pusing gitu masalah itu gitu. Cuma yang lihat, cuma coret-coret. Cuma gitu aja gitu, nggak diperhatiin banget gitu kan gambar-gambarnya sedetail itu. Pas gue perhatiin gambarnya detail, oh my god, ini gambar yang kesel yang lihat gitu tuh. Cuman kayak sini dah anaknya dah kita ngobrol dah, itu lu kenapa begitu sih gitu, kayak pengen gitu, kayaknya gitu. Kurang perhatian kali. Padahal mereka orang biasa aja katanya, bukan orang yang berada banget gitu. Dan kan viral juga kan video mereka minta maaf kan? Ada nggak nonton video mereka minta maaf? Belum. Udah minta maaf. Mereka minta maaf itu satu gerombolan gitulah, satu kelompok gitu. Dan pakai kerudung panjang kan? Seketika berubah. Seriusan? Ya. Dikumpulin gitu, disuruh minta maaf sama media dan lain sebagainya. Dikumpulinnya sama siapa maksudnya? Apa? Yang ngumpulin itu siapa? Mereka semua yang ada di foto itu, di video itu. Mereka minta maaf semua. Ke media? Ke media, ke masyarakat, ke maksudnya, semua. Itu tuh ditayangnya di mana? Di Instagram mereka apa di mana? Aku lihatnya sih di Instagram mahasiswa Universitas Riau ya. Cuman mungkin di Twitter ada kali atau gimana. Gampang banget sekarang ya bagus sih ngelakuin kesalahan minta maaf gitu ya. Kalau minta maafnya gue setuju. Cuman kalau kita lihat isi daripada permintaan maafnya, itu kayak main-main. Iya, maksudnya tuh kayak bukan dari hati, kayak nggak benar-benar menyesal gitu kan. Iya, itu banget mereka begitu. Dan mereka juga bilang kalau misalnya ini adalah kesalahan kami, ini bukan kesalahan dari pihak sekolah, karena sekolah sudah melarang kami dan lain sebagainya. Iya, percuma katanya sanksinya udah dikasih juga, Mas. Ya sekolahnya juga udah tercemar lah namanya. Itu dia. Cuman kalau masalah tercemar nama kayak gitu, pasti berpengaruh kan sama kredibilitas ya. Iyalah, pasti. Iya, sama kredibilitas sekolahnya. Orang menjadi meragukan lah. Dia bener gak ngedidik anaknya? Orang anaknya udah dilarang, tapi masih kayak gitu kan, misalnya. Iya. Nggak bisa nyalahin kan sekarang sistem zonasi.
Iya sih, bener. gitu. Bener juga. Kalau zonasi ya terpaksa ya menerima lah semuanya. Iya, Bahkan kalau di zonasi. sini tuh masih ada loh siswa yang pakai tato, itu masih ada. Masa? Yang nonjok guru itu masih banyak kasusnya di sini. Iya, kenapa ya bisa begitu ya? Heran gue. Masa Itu kita bicara itu ya. Aku yang suka salah nih. yang salah itu Kenapa? bagaimana? Sistemnya? Pertanyaannya apa dong? Yang salah tuh apanya? Sistemnya, cara guru ngedidiknya, anak-anaknya, orang tuanya, lingkungannya. Kan semuanya Oke. berhubungan tuh kan? Ya. Asyik kan? Thank you.